Diceritakan Sang Kembang Tanjung, terus diinterogasi oleh Tumenggung, dipaksa untuk mengatakan siapa gurunya sebenarnya, dan kira diperlihatkan masa lalu dari Kembang Tanjung yang sedang berlatih bela diri bersama sang guru. Kan siapa guru kamu sebenarnya? Maaf, Gusti Tumenggung. Pada akhirnya Sang Tumenggung menyerah, karena tidak tahu siapa gurunya, yang mana Sang Tumenggung menaruh curiga itu adalah sang anaknya yang dulu ia besarkan yang bernama Roro Denok, dan Selang Tumenggung menyuruh akan Sang Kembang Tanjung menyampaikan akan surat, yang akan dikirimkan ke Gisikan, hingga Kembang Tanjung pun menerima tugas pertamanya itu, karena, Sang Tumenggung ini adalah ujian pertamanya, hingga Sang Raden Sombo mendengarnya, dan menghampiri akan Romo Tumenggung. Tentu sudah sedewasa ini. Kalau saja dia ada dan masih hidup sekarang. Gusti Tumenggung? Oh ya, kita bicara tentang tugas utamamu saja, Kembang Tanjung. Itu yang sangat saya tunggu, Gusti Tumenggung. Baiklah. Untuk menguji kesetiaanmu, maka kamu kupercaya sebagai utusanku. Utusanku untuk menyerahkan surat ke Gisikan. Ke putra Gusti Raden Seto Satrio. Oh, jadi kamu sudah tahu akan adanya... Mohon maaf, bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada perang antara Romo dan Putro, antara Katumenggungan dan Gisikan? Perang tidak hanya antara Katumenggungan dan Gisikan. Tergantung surat jawaban yang akan kamu bawa. Besok pagi-pagi sekali kau harus berangkat dari sini. Romo Tumenggung, tunggu sebentar Romo. Saya menjadi tidak mengerti sama sekali Romo. Kenapa Romo merubah rencana penyerangan menjadi mengirim utusan? Apa ini tidak seperti... Sombo, kukira mengirim utusan lebih tepat daripada langsung menyerang. Ingat Sombo, yang akan kita perangi itu masih Daradaki sendiri. Saya mengerti Romo, tapi... Kamu keberatan kalau Kembang Tanjung yang diutus? Iya Romo, sebab... Ini ujian baginya. Tugas kamu hanya melindungi agar tidak terjadi sesuatu dengannya. Ingat itu. Iya Romo, baik Romo. Tapi kalau begini terus, kapan Tumenggung keluar dari Katumenggungan? Tugas Kembang Tanjung harus digagalkan. Harus. Di tempat lain, Sang Nyi Ratu Gendeng Permoni, memeriksa akan darah, dari sang pemuda yang melatih akan Gisikan, yang bernama Bagus Seturodipo, sempelnya ia ambil dan ingin mengetahui siapa sebenarnya Bagus tersebut, hingga pada akhirnya Sang Ratu Nyi Gendeng Permoni pun, mengetahui akan siapa sebenarnya pemuda tersebut, benar saja seperti dugaannya ia adalah keturunan siluman dan ingin segera menjadikannya, Senopati Seto Gondo Mait.
dan darahnya telah kusatukan dengan sari darah para peri. Tunjukkan. Maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada sesuatu yang perlu Kanjeng Ratu simak. Munculkan Koco Bonggolo. Baik, Kanjeng Ratu. Di tempat lain pula, Sang Nyi Roro Kidul, melihat akan ulangan tayangan yang diperlihatkan oleh Sang Koco Benggoolo, ia pun menyimak dengan seksama, dan Koco Benggoolo pun, curiga dengan apa yang terjadi. Ia adalah keturunan Sang Bidadari, yang turun dari kahyangan, hingga ia pun, mengutus akan senopatinya, dan tapak Dento untuk pergi ke sana, untuk memeriksanya dan kondo manik ia berubah menjadi seekor belut yang mana belut tempat tersebut, dijaga oleh Sang Nyi Ratu Brangah. Sampai-sampailah ia ke kamar Setoro Dipo, ia melompat dan ke punggung sang pemuda, hingga, muncullah Sang Ratu Brangah. Ternyata sang pemuda itu sudah mengenal Nyi Brangah dan ingin membawa pemuda itu ke negeri Selolumutan. Sampai pada akhirnya Nyi Ratu Gendeng Permoni muncul, dan kondo manik pun kabur dari sana. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba melihat adanya kilas rona mata antara mata pendekar itu dengan kilasan rona mata bidadari dari kayangan. Hamba khawatir, jangan-jangan pendekar itu masih kerabat dekat dengan Kanjeng Ratu. Aku juga melihat itu. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Satu-satunya tanda yang membuktikan seseorang itu dari kayangan hanyalah di tengkuknya ada tanda Toh Bintang. Koco Bonggolo, bisa kau perlihatkan sekarang sedang apa dia? Siapa tahu aku bisa melihat tanda Toh itu dari sini. Akan hamba coba, Kanjeng Ratu. Tidak bisa menembus. Rupanya Nyi Brangah yang menjadi penghalangnya, Kanjeng Ratu. Nyi Brangah ke sana. Kabut tebal menutup bisikan. Hamba tidak bisa menembusnya, Kanjeng Ratu. Sebelum terlambat Cundomani, coba lihat dari dekat. Apakah ada tanda Toh Bintang di tengkuk pendekar itu? Kalau ada, kabari aku. Baik, Nyi Ratu. Tapak Dento, untuk berjaga-jaga, ikuti Cundomani. Tapi ingat, jangan terjadi sesuatu dengan Nyi Brangah. Sedikit tahu, Kanjeng Ratu. Sendiri. Kelihatannya kita tidak akan bisa menembus tanpa diketahui. Jadi? Kita bisa mencoba. Tapi sentuhan selembut apapun akan menyebabkan lapisan itu bergetar. Kalau itu yang terjadi, maka mau tidak mau kita akan langsung menghadapi Nyi Brangah. Dan Nyi Ratu tidak menghendaki ini. Apa yang akan kita lakukan? Saya akan menjadi belut kecil. Sebab hanya dengan cara itulah saya bisa masuk. Tapi itu berbahaya, Cundomanik. Tidak ada jalan lain, Kakang. Mohon lindungi saya.
pendekar itu tidur. Oh, itu pasti kamarnya. Kamu di sini, pendekar. Baik, bagiku yang penting tanda pada tengkukmu. Siapa kamu? Di belakangmu, pendekar. Di belakangmu. Itulah musuhmu. Ada apa, Bagus Torodipo? Ada apa ribut-ribut? Tunggu. Kenapa? Kenapa kamu selalu ingin lari dariku, Bagus Torodipo? Tidak, Nyi Branga. Tidak. Bagus Torodipo, kamu punya seseorang yang sangat kamu cintai, yang membuat kamu menjadi sama sekali tidak tertarik padaku, kan? Bukan begitu, Nyi Branga. Tetapi Penjaga tidur, Nyi Ratu. Nyi Brangah yang melakukan itu. Ratu Pemikat? Ya, iya, Nyi Ratu. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti Ratu Buaya itu juga mengincar pendekar berdarah siluman. Tidak bisa dibiarkan. Ratu Gedeng Permoni, kenapa kamu selalu mengganggu aku? bagaimana? Berhasil? Iya, Tidak ada yang mengenalimu? Di hadapan mereka ada dua orang ratu yang sangat-sangatlah berpengaruh. Adu bacotan pun terjadi dan Sang Ratu Brangah serta Ratu Gendeng Permoni bertarung satu sama lain, mengeluarkan semua kekuatannya demi Bagus Seturodipo, hingga pada akhirnya pertarungan itu dilerai oleh Sang Nyi Wingit, dan juga Bagus Seturodipo pun akan keluar dari sini, karena ia tidak ingin menjadi milik siapapun akan tetapi ia ingin menjadi dirinya sendiri. Pertarungan pun akhirnya mereda, sehingga para ratu kembali ke tempatnya masing-masing. kita punya urusan pribadi yang sama. Iya, pendekar pemana bintang. Bagus Torodipo? Siapapun dia adalah milik Gedeng Permoni. Tidak, aku lebih dulu. Dia sudah lama menjadi milikku. Dia akan menjadi Senopati Setro Gondomayit. Dia akan menjadi lelananging Kedaton Brana. Buaya serakah kamu? Tidak tahu diri kamu, Ratu Gondomayit? Jangan, ini tidak boleh terjadi. Sudah, mohon akhiri kesalahpahaman ini. Apa jadinya 200 saling bertengkar? Apa jadinya nanti? Aku kesini untuk menjemput pendekar pemanah bintang. Tidak bisa. Pendekar pemanah bintang sudah menjadi milikku. Tidak. Tidak. Saya belum menjadi milik siapa-siapa. Dan tidak akan pernah menjadi milik siapapun. Karena saya adalah milik diri saya sendiri.
Namun saya tidak akan lama. Mungkin besok saya sudah harus pergi. Untuk apa saya harus lama-lama di sini? Kalau karena sayalah, maka kekacauan ini terjadi. Aku ingin kau ikut aku. Akan kujadikan kau sebagai Senopati Utomo. Lebih baik, ikut aku ke Kedaton Branga. Aku akan... Tidak! Saya lebih suka kalau saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kuberi waktu sampai besok. Kalau tidak, akan kupaksa. Haya! Ingat, Bagus Torodipo. Sudah 2 kali kamu kecewakan aku. Tidak akan terjadi untuk yang ketiga kali. Tidak akan. Tidak akan. Jadi tanda toh bintang benar-benar ada padanya. Kasihan Dawu, Nyi Ratu. Kamu benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Sebagai belut, saya sempat berada tepat di atas toh bintangnya, Nyi Ratu. Terima kasih. Kamu benar-benar telah bekerja dengan sangat baik, Cundomani. Dan kamu tapak buntu. Kasihkan Dawu, Kanjeng Ratu. Aku senang kamu bisa menahan diri dan tidak terpancing keributan di Gisikan. Aku tidak ingin orang lain tahu kalau kita juga ingin mengetahui siapa Bagus Torodipo ini sebenarnya. Sekarang, tinggalkan aku. Pamit mundur, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, Ada apa lagi, Kanjeng Ratu? Apa yang harus saya lakukan? Koco Benggolo, tugasmu milang deso Kitungkori. Apa sebenarnya yang telah kamu ketahui mengenai Bagus Torodipo? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba tidak tahu persis siapa pendekar itu. Di tempat lain Nyi Roro Kidul, diberitahukan oleh Kondo Manik, yang mana Sang Ratu Kidul pun mengetahui akan kebenaran, bahwa Seturo Dipo adalah keturunan bidadari, dan Koco Benggolo pun, akhirnya muncul di hadapan Nyi Roro Kidul. Ia pun berpendapat bahwa Sang Seturo Dipo, adalah anaknya Nawangsari, dan Nyi Roro Kidul pun juga demikian, hingga ia pernah bercerita bahwa Sang Nawangsari pernah bersuamikan seorang manusia dan tidak tahu kelanjutannya tentang sang anak tersebut. Koco Benggolo, Nawangsari memang pernah bercerita tentang hubungannya dengan pemuda Bawono, prajurit pajang itu. Ia juga bicara tentang kehamilannya. Tapi anehnya, ia tidak pernah bercerita tentang nasib anaknya itu. Saya yakin, Kanjeng Ratu, bahwa Bagus Torodipo adalah putra dari Dewi Nawangsari. Semoga waktu yang akan membuktikannya, Kanjeng Ratu.